Danau Toba. Siapa sih yang nggak kenal? Tempat wisata paling terkenal di Sumatera Utara. Pemandangannya luar biasa indah. Airnya tenang. Pulau Samosir di tengah danau seolah jadi permata yang dikelilingi birunya air dan sejuknya angin pegunungan. Tapi di balik semua keindahan itu, ada satu sisi lain yang nggak banyak orang tahu. Bukan tempat wisata, bukan juga spot kuliner, tapi sebuah bangunan tua yang berdiri sendirian di pinggir danau, sepi, terlupakan. Bangunan itu dulunya rumah sakit, namanya Rumah Sakit Mawar. Nggak gede-gede amat, cuma 2 lantai, tapi katanya dulunya jadi pusat layanan kesehatan buat warga desa-desa kecil yang tersebar di sekitar danau. Dibangun tahun 80-an, katanya waktu itu rumah sakit ini cukup modern buat ukuran desa. Tapi semuanya berubah pas akhir tahun 90-an. Malam itu kebakaran gede meluluh lantakan lantai 2 bangunan itu. Api nyebar cepat. Banyak pasien yang nggak sempat diselamatkan. Beberapa suster dan perawat juga jadi korban. Dan yang paling bikin orang merinding, ada satu bangsal anak-anak di lantai 2. Isinya 5 pasien kecil yang nggak sempat diselamatkan. Katanya mereka semua meninggal di kasur masing-masing, terjebak api dan asap. Waktu itu, banyak yang bilang kebakaran itu aneh. Api katanya muncul dari ruangan kosong, padahal nggak ada kabel listrik di sana. Ada juga desas-desus kalau kebakaran itu disengaja. Tapi penyelidikan polisi mentok, nggak ada bukti, nggak ada saksi. Kasusnya akhirnya ditutup begitu aja. Rumah sakit itu ditinggalin, dan sejak itu nggak pernah lagi dipakai. Tapi yang aneh, menurut warga sekitar bangunan itu nggak pernah benar-benar kosong. Beberapa orang yang tinggal di desa terdekat sering cerita kalau mereka lewat malam-malam, kadang suka kelihatan lampu di ruang IGD nyala, padahal listrik kebangunan itu udah diputus bertahun-tahun lalu. Bahkan petugas PLN sendiri pernah cek dan pastiin kalau nggak ada arus sama sekali yang nyambung ke rumah sakit itu. Tapi lampu itu kadang nyala sendiri. Kadang juga kedengeran suara pintu digedor dari dalam. Ada juga suara jeritan, tangisan. Tapi pas didekati, semuanya sunyi. Cerita ini makin menyebar pas muncul di salah satu forum urban legend lokal. Banyak yang penasaran tapi dikit banget yang berani beneran ke sana. Sampai suatu hari 3 anak muda dari Medan, Yanto, Rina, dan Edo, nekat datang ke tempat itu buat bikin konten YouTube. Channel mereka baru naik-naiknya. Konten eksplorasi, tempat angker jadi andalan, dan mereka pengen cari tempat yang belum banyak diekspos. Dan Rumah Sakit Mawar jadi pilihan mereka. Yanto itu yang paling semangat. Dia yang nyetir mobil sampai ke lokasi. Rina lebih kalem, tapi dia yang paling sensitif soal hal-hal mistis. Katanya dia kadang bisa ngerasain getaran kalau ada makhluk halus. Edo, dia cuman ikut karena nggak ada kerjaan. Lagian kata dia, paling juga hoax semua itu. Namanya juga cari views. Mereka berangkat pagi dari Medan, nyampe di sekitar Danau Toba sore hari. Langit masih cerah, angin semilir dari danau bikin suasana adem. Tapi begitu mereka masuk ke jalan kecil yang menuju rumah sakit, suasananya langsung beda. Jalanan sepi, cuman muat satu mobil. Di kiri kanan semak belukar tinggi kayak sengaja nutupin pandangan. Mobil mereka melaju pelan, dan akhirnya muncullah bangunan tua itu dari balik pepohonan. Bentuknya udah miring, beberapa bagian atap ambruk, jendela-jendela bolong cuma tersisa bingkai kayu lapuk. Dinding-dindingnya penuh lumut dan retakan. Di bagian depan papan nama rumah sakit masih nempel setengah, tulisannya udah pudar, Res Mawar. Di bawahnya ada tulisan tangan, kayak dicoret pakai arang. Jangan masuk. Yanto turun duluan. Dia buka bagasi, keluarin kamera DSLR dan tripod. Rina ngikutin, bawa alat perekam suara kecil dan senter UV. Edo cuman ngantongin HP sambil ngunyah. Permen
karet. Nggak serem-serem amat, katanya ngelirik bangunan itu. Tapi baru 5 langkah masuk pekarangan, udara berubah. Angin yang tadinya sejuk jadi dingin banget. Kayak angin dari kulkas rusak. Bau apek dan amis langsung nyengat. Mereka bertiga saling pandang. Rina kelihatan gak nyaman tapi dia tetap jalan. Pintu utama rumah sakit itu setengah terbuka. Suara engselnya berdecit pelan waktu didorong. Di dalam gelap total, Yanto nyalain lampu kamera. Cahayanya menerangi lorong panjang dengan dinding kusam, debu beterbangan, dan lantai dipenuhi pecahan kaca dan kayu lapuk. Mereka jalan pelan-pelan. Rina terus liatin sekeliling. Edo mulai rekam video dari HP-nya. "Selamat datang di Rumah Sakit Mawar," kata Yanto ke kamera. "Tempat paling angker di pinggir Danau Toba. Katanya tempat ini dihuni oleh arwah pasien yang nggak sempat diselamatkan dari kebakaran, dan malam ini kita mau cari tahu kebenarannya." Mereka mulai eksplorasi, ruang demi ruang kosong. Ada bekas ranjang pasien, lemari obat berkarat, dan beberapa kasur gosong. Di satu ruangan, mereka nemu boneka kecil yang udah rusak, matanya tinggal satu, dan badannya penuh debu. Rina langsung berhenti. "Jangan diambil," bisiknya. "Benda kayak gitu kadang jadi rumah buat sesuatu." Yanto angguk, walau kelihatan pengin banget ambil buat ditunjukin ke kamera. Mereka terus jalan ke ruang IGD. Pas nyampe, mereka semua berhenti. Lampunya nyala. Satu lampu neon di atas meja pemeriksaan nyala terang. Padahal nggak ada aliran listrik. Mereka saling pandang. Rina langsung cek alat perekamnya. Jarumnya naik turun cepat. Ada suara lirih kayak bisikan. "Dengar, enggak?" tanya Rina. Yanto diam. Edo geleng. Tapi rekamannya jelas nunjukin sesuatu. Tiba-tiba meja pemeriksaan yang mereka lihat tadi goyang sendiri. Pelan tapi jelas banget. Nggak ada angin. Nggak ada getaran. Goyangannya kayak ada yang lagi duduk di situ. Edo mulai pucat. "Udahan, yuk," katanya. Tapi Yanto malah makin semangat. "Belum dapat footage yang serem nih." Rina nengok ke lorong. "Aku dengar langkah kaki," katanya pelan. Semua diem. Dan bener aja, ada suara langkah kaki pelan, berat, dari arah ujung lorong. 1, 2, 3 langkah, lalu berhenti. Yanto angkat kamera, coba zoom ke ujung lorong. Tapi cuma gelap. Nggak ada apa-apa. "Yuk pindah lantai 2, kata Yanto. Rina langsung nolak. "Jangan. Lantai 2 itu pusat kebakaran. Energinya lebih kuat di sana." Tapi Yanto nggak dengerin. Dia naik duluan. Edo ngikut. Rina terpaksa ikut juga. Tangga ke lantai 2 udah rapuh. Mereka harus pegangan dinding biar nggak jatuh. Sampai di atas, suasananya beda. Lebih panas, walau di luar udaranya dingin. Bau gosong masih terasa. Di ujung lorong mereka nemu sisa bangsal anak-anak. Ada 5 ranjang kecil, gosong. Tapi, satu ranjang terlihat bersih, baru, seolah baru dipakai. "Ini aneh," bisik Rina. Mendadak, lampu kamera Yanto mati. Gelap total. Senter Rina juga nggak nyala. Dan dari belakang mereka terdengar suara anak kecil tertawa. Pelan, lirih, tapi jelas banget. Edo langsung lari, tapi suara langkahnya berhenti mendadak. Mereka panggil-panggil, gak ada jawaban. Cuma suara napas berat dari belakang mereka.